Teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel Belajar Bersama Edward. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas pertanyaan yang sering muncul, yaitu antara besaran tegangan dan arus, yang mana yang lebih berbahaya, yang mana yang bisa membunuh manusia. Karena kita concern terhadap keselamatan manusia, sehingga kita harus memahami pertanyaan ini, harus bisa menjelaskan dan mengerti terhadap jawaban dari pertanyaan ini. Oke, hal yang sangat mendasar, kita di dalam kelistrikan ada daya, rumus daya aktif untuk beban yang rangkaian AC ya. Daya sama dengan tegangan dikali I. Untuk daya aktif sebenarnya dia masih dikalikan terhadap kosinus V-nya. Kosinus V ini adalah kosinus sudut antara tegangan dengan arus. Nah, tetapi untuk konteks kita berbicara tentang ketika manusia dijadikan menjadi beban, memang tidak ada, saya belum dapat info literasi ya, Cosby untuk ketika manusia menjadi beban, karena mungkin itu tidak diharapkan ya. Jadi kita anggap bahwa Cosby-nya 1 atau kita hapus. Nah, jadi contohnya ini, lampu hidup itu karena adanya daya listrik. Jadi lampu yang 10 watt misalnya nih, 10 watt. Daya yang 10 watt itu mampu mengubah daya listrik itu menjadi cahaya, atau merubah energi listrik menjadi cahaya. Kemudian daya listrik itu, tegangan dikali I, mampu memutar motor atau beban listrik yang lainnya. Jadi ini daya sama dengan tegangan dikali I. Sebenarnya seharusnya pertanyaan tadi sudah terjawab hanya dengan rumus sederhana ini. Namun kita telisik lebih dalam lagi. Nah, yang pertama, tegangan. Apa itu tegangan? Tegangan adalah perbedaan potensial antara dua titik konduktor yang dapat menggerakkan muatan. Jadi, ada dua titik konduktor dan di sana ada perbedaan potensial, yang mana perbedaan potensial itu dapat menggerakkan konduktor. Nah, secara rangkaian, katakan di sini ada sumber tegangan AC. Nah, kemudian kalau sumber tegangan AC berarti ini ada untuk satu pas line dengan netralnya, pasa dengan netral. Nah, dua titik yang dimaksud adalah dua titik ini. Ada perbedaan potensial. Kalau diukur, ini akan menjadi volt, diukur menjadi 220 volt. Tapi tetap memungkinkan antara tegangan pasa ini terhadap grounding, terhadap pembumian, tetap ada nilainya, walaupun biasanya lebih kecil sedikit dari 220 volt. Nah, tegangan itu kalau dihubungkan terhadap, karena tadi yang bisa menggerakkan muatan listrik, kalau secara rumus tegangan itu juga bisa didefinisikan hubungannya terhadap muatan listrik. Tegangan adalah usaha ataupun energi yang dibutuhkan untuk dapat menggerakkan muatan listrik. Jadi usaha yang dibutuhkan untuk menggerakkan setiap muatan listrik. Nah, secara rumus hubungannya terhadap muatan dan juga energi. Tegangan sama dengan energi, yang satuannya adalah joule per muatan, Q yang satuannya adalah coulomb. Seperti ini. Jadi ini secara rumus tegangan hubungannya terhadap muatan listrik dan juga energi. Jadi tadi energi yang dibutuhkan untuk dapat menggerakkan muatan listrik. Nah, jadi di sini kan ada muatan-muatan listrik nih di penghantar.
Jadi energi yang daya itu yang dibutuhkan untuk menggerakkan muatan listrik itu, baik itu terhadap netral yang mengalir ataupun mengalir terhadap bumi atau terhadap penghantar yang lain. Nah, seperti apa ilustrasi daripada tegangan ini? Karena pertanyaan tadi seberapa berbahaya, maka kita ambil sesuatu yang berbahaya. Ini ada pisau dapur ya. Nah, ada perbedaan potensial. Nah, di contoh ini saya akan buat perbedaan potensial. Kalau perbedaan potensialnya 0, tegangannya 0, maka itu sama sekali tidak berbahaya. Kalau perbedaan potensialnya seperti ini 220, itu berbahaya. Ketika nanti ini mengalir ke beban, kemudian terhubung ke netral atau ke bumi. Contoh ilustrasinya hubungannya dengan sesuatu yang berbahaya ini pisau dapur. Ini tajam ya, runcing ya, berbahaya. Iya. Kalau kita buat di tangan seperti ini, yang mana dari atas tidak ada tekanan ya, kita pegangin ya. Yang mana tidak ada perbedaan ketinggian antara bagian yang runcing ini dan juga dengan tangan saya. Ini tidak berbahaya. Kalau benar-benar seperti ini tidak ada tekanan, tidak ada perbedaan ketinggian. Tapi ketika pisau ini saya angkat, ada potensi bahaya? Ada. Potensinya adalah ketika pisau ini lepas dari tangan saya, jatuh ke tangan saya, ini akan menimbulkan luka. Kalau dengan ketinggian seperti ini akan menimbulkan luka. Kalau semakin saya angkat, potensi bahayanya semakin besar. Itu ya, ketika perbedaan ketinggian ini semakin tinggi, potensi bahayanya semakin besar. Kemudian semakin tinggi lagi, potensi bahayanya semakin besar. Dan bahkan kalau ada orang kena ke bagian, katakanlah bagian vital manusia, pisau jatuh dari semakin tinggi, itu bisa membunuh manusia itu. Jadi dari contoh itu kita bisa melihat bahwa semakin tinggi perbedaan potensialnya, perbedaan potensi itu akan semakin berbahaya. Contoh pisau tadi. Nah, di fakta yang kejadian adalah kalau kita melihat di tegangan menengah, di saluran udara tegangan menengah, kabel PLN ya, yang kelihatan penghantar di atas ada 3 penghantar, kurang lebih seperti ini. Sebentar. Nah, di kabel PLN yang 20 kV, ini pasang terhadap pasangnya 20 kV. Kita sering melihat ada burung merpati atau burung yang lain hinggap di penghantar ini. Ataupun bahkan monyet. Ya, sebagian ada monyet walaupun dia akan berusaha ya, karena ketika jalan di salah satu penghantar ini, dia aman. Pertanyaannya, apakah ada tegangan di tubuhnya monyet ini? Ada. Kalau diukur semisal tubuh monyet ini, diukur, pasti ada perbedaan tegangan, ada force. Tetapi apakah itu bisa membunuh monyet itu? Apakah membunuh? Tidak. Karena dia hanya memiliki potensi, perbedaan potensial. Itu akan berbeda konteksnya ketika nanti semisal monyet ini terhubung langsung ke penghantar yang lain, maka itu bisa membunuh monyet itu. Nah, kemudian fakta adalah yang saya lakukan sendiri di masa-masa kuliah. Fakta yang saya lakukan sendiri adalah, dan walaupun sekarang saya nggak melakukan itu lagi, saya nggak mau bermain-main dengan bahaya yang terlalu besar bahayanya. Ketika saya masa kuliah, ada sumber tegangan fase terhadap netral. Ini saya lakukan dulu, terkhusus ketika kami lagi di bengkel listrik ya. Ini saya pegang penghantar pasanya. Kemudian dengan kondisi seperti ini, apakah ada tegangan di tubuh saya? Ada. Bahaya? Ya, potensi bahaya itu ada. Potensi bahaya itu ketika semisal terjadi, salah satu badan saya menyentuh, berhubungan langsung dengan lainnya. Oh, ini akan muncul arus listrik. Akan terjadi pergerakan muatan listrik mengalir melalui tubuh saya. Tetapi memang waktu itu saya sudah memahami, maka waktu itu saya menggunakan safety shoes.
Dan kemudian saya menggunakan safety shoes dan saya nggak menyentuh netral, saya nggak menyentuh fase yang lain, saya nggak menyentuh bumi seperti itu. Tetapi potensi itu ada ketika terhubung ke netral ataupun terhubung ke bumi, itu bahaya dan itu bisa membunuh. Tetapi pada saat konteks ini adalah dia tidak terhubung ke netral, tidak terjadi loop tertutup, tidak terhubung ke bumi. Tetapi potensi itu ada. Nah, itu contoh-contoh terkait dengan tegangannya. Jadi berbahaya iya, dan semakin besar tegangannya itu akan semakin berbahaya. Tetapi apakah bahaya itu sudah muncul, sudah real? Belum terjadi. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita bahas tentang parameter yang kedua, yaitu arus. Setelah tegangan kita membahas arus. Arus adalah jumlah muatan listrik yang mengalir pada penghantar setiap detiknya. Jadi I sama dengan Q per waktu ya, satuannya S. Ini adalah kolom, ini adalah waktu second ya. Dan kemudian ini bisa disimpulkan juga dengan ampere. Jadi jumlah arus yang mengalir per satuan waktu, satuannya adalah detik. Kemudian kita kembali ke pertanyaan yang mendasar tadi, apakah arus itu berbahaya? Nah, kita lihat seperti apa gelombang arus. Nah, gelombangnya adalah gelombang sinusoidal. Jadi frekuensi di Indonesia secara umum digunakan 50 Hz ya. 50 Hz. Artinya ini adalah satu gelombang penuh. Artinya di dalam satu detik terjadi gelombang penuh sebanyak 50 kali. Dalam satu detik muatan elektron itu, muatan listrik itu akan mengalir dan berjalan seperti ini dalam satu detik 50 kali. Jadi sebenarnya kalau bola lampu ini ya, kita lihat dia hidup terus ya. Dia hidup terus. Sebenarnya pada faktanya adalah bola lampu itu padam, kita bilang on dan off ya, bahasa biar lebih enak. On off selama dalam satu detik 50 kali. Cuman mata kita nggak bisa melihat itu perbedaannya karena terlalu cepat. Nah, jadi muatan elektron itu akan muncul akan semakin besar dan maksimum, dan kemudian akan hilang. Nah, pergerakan muatan elektron itu, muatan listrik itu bergerak seperti itu dalam satu detik 50 kali. Nah, pergerakan ini akan berbahaya untuk tubuh manusia kalau jumlahnya semakin besar. Dan parameternya sebenarnya jumlah juga ada terhadap waktu. Oke. Nah, jumlah terhadap waktu. Kalau besarannya seperti apa jumlah nilai arus terhadap waktu, kita bisa melihat kurva ya, ketahanan tubuh manusia terhadap nilai arus. Itu juga dapat direpresentasikan terhadap kurva fungsi daripada ELCB. Nah, kita bisa melihat kurvanya di sini. Nah, jadi ini ya. Ini grafik pengaruh arus listrik terhadap tubuh. Ini areanya, batasan-batasannya. Yang ini adalah arus yang lewat ke tubuh dengan satuan miliampere, dan ini adalah waktu dengan satuannya adalah milisekund, milidetik. Nah, ini area yang pertama. Area yang pertama ini pada nilai arus 0,5 miliampere terhadap batasan waktunya bebas. Kalau selama nilainya sampai dengan 0,5 miliampere, ini adalah area yang benar-benar aman. Jadi keterangannya ini tidak ada reaksi di dalam terhadap tubuh. Kemudian area yang kedua ini, yang warna biru ini, adalah area yang tidak berbahaya. Tetapi sebenarnya area ini sudah mulai terasa di tubuh ya, di kulit. Tapi tidak berbahaya. Nah, kalau nilai arus, katakanlah arusnya ini dengan waktu ini masih relatif biru muda ya. Tapi kalau dia semakin lama, ini sudah sebenarnya sudah nilainya semakin terasa ya efeknya. Kemudian area yang ketiga adalah yang orange ini, berbahaya untuk jantung. Jadi ketika nilai arusnya 200 mA nih, ini sudah berbahaya. Bahkan pada waktu 10 milidetik juga, bukan 10, 15 lah katakan. Ini 0, 10, ya 10 milidetik juga sudah mulai berbahaya. Terkhusus kalau dia semakin lama.
Kemudian area keempat ini adalah area sudah menyerang jantung ya. Jadi ini area yang sudah menyerang jantung dengan nilai arus 500 mA atau 0,5 ampere. Jadi 0,5 ampere itu benar-benar sangat bahaya itu. Apalagi terhadap waktu dia semakin bahaya, juga terhadap nilai arus yang semakin besar. Nah, jadi ini ya grafik daripada ketahanan tubuh manusia dari nilai arus yang mengalir. Kemudian sebesar apa nilai arus yang mengalir pada tubuh manusia? Nah, Will menetapkan bahwa batasan tegangan maksimum tegangan yang terhubung ke manusia adalah 50 volt AC dan atau 120 volt DC. Nah, secara umum juga rata-rata nilai tahanan tubuh manusia adalah 1000 ohm. 1000 ohm walaupun sebagian ada yang lebih besar ya. Dan kemudian nilai tahanan ini adalah nilai tahanan ketika tubuh manusia atau tangan manusia kering, tidak basah. Kalau basah, nilai tahanannya akan lebih rendah dan akan lebih berbahaya. Nah, dengan parameter ini dan juga dengan rumus yang sangat mendasar, yang mana tegangan adalah I dikali R. Tegangan adalah arus dikali R, dan kemudian maka arus sama dengan tegangan dibagi dengan resistansinya. Nah, kalau arusnya 50, maka I sama dengan 50 dibagi dengan resistansi 1000 tadi ya. Nah, I sama dengan ini 50 milisecond. Miliampere ya. Nah, ini adalah batasan maksimum nilai arus yang mengalir ke tubuh manusia. Kalau lebih besar lagi itu akan semakin berbahaya, terkhusus terhadap waktu akan semakin berbahaya. Nah, kemudian kalau apa yang mempengaruhi nilai arus ini besar adalah tegangan, karena nilai resistansinya adalah tetap, orangnya sama. Maka yang tadi, kalau nilai tegangannya semakin besar, maka arusnya semakin besar. Nah, ketika arus mengalir ke tubuh manusia, itulah sebenarnya yang bisa menimbulkan bahaya itu. Nah, ini sumber tegangan, katakan AC, ini volt, ini line, ini netral. Nah, kemudian ini ada orang. Nah, jadi ketika orang tersentuh dengan pasa sumber tegangan, kemudian tersentuh dengan netral, kalau tegangannya 220 volt, maka nilai arusnya kita bisa hitung. Berarti ini tegangan 220 dibagi 100, berarti ini adalah 0,2 ampere ya, 0,2 ampere atau I sama dengan 200 miliampere. Nah, nilai arus ini sudah pada batasan yang sangat berbahaya untuk manusia. Jadi makanya ketika kita bekerja, hati-hati supaya jangan sampai tersentuh dengan tegangan dan kemudian terhubung ke netral atau juga terhubung ke bumi. Ini juga sangat berbahaya. Jadi pada faktanya adalah apa yang bisa membunuh manusia adalah dengan mengalirnya nilai arus pada tubuh manusia. Gelombang tadi yang mengalir, muatan listrik tadi yang mengalir ke tubuh manusia, itu yang membunuh. Tetapi pada prinsipnya adalah hal yang sangat-sangat mendasar. Rumus mendasar ini, daya adalah tegangan dikali I. Jadi tegangan memang tegangan itu sendiri tidak menimbulkan bahaya, tetapi memiliki potensi bahaya. Ketika tegangan itu terhubung ke bumi, ke netral, ataupun ke konduktor yang lain yang memiliki potensial yang berbeda, maka akan muncul arus. Nah, arus ini yang akan mengalirkan muatan listrik ke dalam tubuh manusia. Kemudian, kalau arusnya 0, tegangannya 220, atau seperti tadi di 20.000 volt pasa ke pasa di tegangan menengah, maka dayanya akan 0. Itu tidak menimbulkan bahaya, tidak terjadi kecelakaan di sana. Itu ya kalau nilai arusnya 0, kalau terjadi rangkaian tertutup. Kemudian kalau nilai tegangannya 0, ya bagaimana mungkin ada arusnya? Artinya bahwa ini ya benar-benar aman.
Sehingga kesimpulannya adalah apa yang berbahaya yang membuat manusia mati hubungannya terhadap kelistrikan ini adalah peran daripada kedua parameter ini, besaran dan tegangan. Kedua parameter ini tidak bisa berdiri sendiri yang membuat makhluk hidup mati. Nah, jadi seperti itu. Itu kesimpulannya. Jadi teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Cukup lama, tapi harapannya ini bermanfaat terkhusus untuk keamanan kita yang bekerja di dunia kelistrikan. Dan ketika Anda merasakan manfaatnya, pastikan untuk subscribe, like, dan share supaya semakin banyak orang yang memahaminya dan semakin banyak orang yang bekerja dengan selamat.